Setelah terjadi kecelakaan tugas, saya langsung masuk di Ambon, rumah sakit tingkat 3 Ambon. Karena di sana mungkin kondisi genting. Jadi di sana selama seminggu saya tidak sadar. Dan setelah sadar saya dievakuasi ke RSGS atau Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Angkatan Darat. Siapa yang bisa menggambarkan kepedihan ini? Karena saya tidak bisa. Kepedihan, bahkan kepahitan yang dirasakan karena kehilangan anggota tubuh, menghilangkan pula harapan hidup. Enggan, tanpa harapan, dan suram. Kakinya itu hilang tepat pada batas sepatu, jadi di bawah lutut dia sudah hilang. Mugianto, saya lihat, dokter gimana dok saya, dok di mana saya ini dok? Gi, kamu nggak usah takut Gi, saya sudah nggak ada gunanya lagi dok. Saya bukan tentara lagi dok. Untuk apa saya hidup dok? Kakiku sudah nggak ada dok. Gi, kita nggak tahu Ki, apa rencana Tuhan bagi hidupmu Ki. Apakah kamu nanti ada suatu saat malah Tuhan memberikan suatu yang indah untuk kamu di belakang. Yang penting kamu harus semangat. Kamu ikuti arahan dokter sini. Dan saya akan selalu menemani kamu selama kamu pengobatan. Dok, saya tuh sudah nggak berguna lagi dok. Apa saya masih diterima toh dok sama pacar saya? Loh Ki, pacarmu siapa? Pacar saya orang Magelang dok, dia perawat. Nanti saya akan hubungi, saya akan atur, pacarmu urusanku. Kamu harus sembuh, kamu harus baik. Saat itu posisi saya masih dinas, jadi berkali-kali dokter yang satu kedinasan sama suami saya itu mencari-cari saya sampai pada saat itu akhirnya ketemu, karena sebelumnya kan memang mencari-cari saya nggak ketemu, sampai akhirnya pas telepon itu ketemu saya, kemudian cerita kalau ini Mas Mugianto mengalami kecelakaan, ya nginjak ranjau gitu. Pikiran saya sudah, aduh nginjak ranjau pasti nggak karuan lah. Jadi puji syukur alhamdulillah kita mempunyai teman-teman yang luar biasa, mempunyai pendamping yang luar biasa, terutama yang membuat saya bisa hidup, bahkan bisa untuk seperti ini. Setelah saya kena seperti ini, pacar saya itu mau menengok saya di rumah sakit dengan kondisi saya menjadi seorang cacat, penyandang cacat TNI-AD. Tapi beliaunya luar biasa. Beliau memberi dorongan untuk tetap semangat dan tetap hidup. Walaupun masih suram, tapi perlahan-lahan ada semangat yang masih terpelihara karena seorang teman yang begitu spesial, masih setia walaupun keadaan ini sudah tidak sebaik dulu. Pertama dari keluarga, tetap menginginkan orang yang sempurna kan. Kemudian dari teman-teman satu unit kerja bilang gini, cari orang yang normal aja bisa, kenapa harus dengan orang yang cacat gitu loh. Tapi waktu itu saya hanya berpikiran kalau saya harus support dia. Kalau saya nggak support dia, siapa lagi yang mau mensupport dia? Dia sudah kehilangan kaki dan masih harus kehilangan saya nggak bisa seperti itu.
Jadi bukan karena saya kasihan, itu enggak. Karena memang sebelum ke Ambon kita memang sudah tunangan. Waktu itu kita memang sudah tunangan. Kemudian udah merencanakan kalau besok pulang dari Ambon kita akan segera menikah. Waktu yang berjalan ke depan tidak mengembalikan apa yang di belakang. Dengan semangat yang tersisa, belajar menerima keadaan dan belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Di sana kita pembentukan mental, pembentukan fisik, kita digembleng di pusat rehabilitasi di RSPAD. Mulai dari pembentukan otot sampai kita akhirnya bisa berjalan seperti ini, mendapatkan kaki palsu. Kadang-kadang, kepedihan itu masih mendominasi keadaan tubuh yang tidak lagi sempurna. Karena bagi seorang prajurit, kekuatan dan stamina fisik menjadi hal penting dalam menjalankan tugas. Meskipun dalam ketidaksempurnaan, seorang prajurit tetaplah harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Beliau punya keterbatasan dibanding rekan-rekan yang lain. Tetapi di sisi semangat kerja, boleh dibilang dia kadang di atasnya dengan anggota yang normal. Selain itu, dia punya skill sendiri. Di sini beliau saya lakukan sebagai operator komputer. Dan selama ini sudah berjalan sesuai yang saya harapkan. Waktunya harus tanggal berapa, harus maju ke saya, nanti laporkan kepada Dandim. Itu sampai detik ini ya berjalan normal seperti biasa saja. Keseharian juga, dinas juga cukup bagus, Pak Mugi. Beliau orangnya sangat ulet, Mas. Karena kalau saya lihat dengan kondisi yang bersangkutan, beliau masih punya motivasi yang kuat untuk maju dibandingkan dengan anggota-anggota yang lain. Ya contohnya apa yang sedang dia kerjakan saat ini, dia bisa berhasil, dia juga bisa memacu masyarakat yang ada di wilayah khususnya di Borobudur untuk bisa memajukan masalah pertanian tentang kelengkeng.